Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai Learning Journal Agenda 1 pada Latsar CPNS Kementerian Agama tahun 2025. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ingrid Rahmawati Basri yang berada pada Angkatan 5 di kelompok 3 sebagai CPNS Kementerian Agama Kanwil Sulawesi Tengah dalam Latsar CPNS Kementerian Agama tahun 2025 ini. Dalam agenda 1, kami telah mempelajari 3 hal. Yang pertama, tentang wawasan kebangsaan. Kemudian yang kedua, yaitu kesiapsiagaan bela negara. Yang ketiga adalah analisis isu kontemporer. Wawasan kebangsaan yaitu cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa atau nation character dan kesadaran terhadap sistem nasional atau national system yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Wawasan kebangsaan ini yang akan membuat kita bangga sebagai bangsa Indonesia, yang kemudian bangga terhadap perjuangan para pendahulu kita, para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan, bangga terhadap lingkungan kita yang penuh dengan potensi-potensi budaya, potensi-potensi suku, potensi-potensi kehidupan, potensi-potensi tanah, yang kemudian patut kita bangga sebagai bangsa Indonesia karena telah memiliki begitu banyak potensi dalam negara kita. Kemudian, bela negara. Bela negara dimaksudkan sebagai tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Bela negara bukan hanya tugas TNI dan Polri, tapi juga merupakan tugas seluruh masyarakat Indonesia pada apapun profesinya, apapun aktivitas yang dilakukannya, dan apapun bakat yang dimilikinya. Bela negara adalah kewajiban yang merupakan kewajiban yang patut untuk diemban oleh seluruh masyarakat Indonesia, yang kemudian hal tersebut sebagai bentuk pengabdian kita terhadap negara dan bentuk kecintaan kita kepada negara ini. Bela negara itu dimulai dari langkah-langkah kecil, yaitu dari cinta kita kepada negara ini, dari kerja keras kita untuk memperjuangkan negara ini, dan juga gotong royong kita sebagai bentuk perjuangan kita untuk mempertahankan negara ini. Dan bela negara dalam lingkup ASN yaitu bagaimana ia bisa melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai aparatur sipil negara yang kemudian diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas yang sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh undang-undang dan dilaksanakan dengan terbaik semampunya. Kemudian yang ketiga yaitu analisis isu kontemporer, yaitu pengertiannya adalah kegiatan mengkaji, menelaah, atau mengevaluasi isu-isu atau permasalahan yang sedang terjadi saat ini atau yang terjadi secara aktual dengan cara yang kritis, sistematis, dan mendalam. Nah, dalam isu kontemporer ini kami diawali dengan pernyataan mengenai perubahan, yaitu perubahan itu mutlak dan kita akan jauh tertinggal jika tidak segera menyadari dan berperan serta dalam perubahan tersebut. Dan kemudian dalam perubahan maka ada terjadi perubahan lingkungan strategis yang kemudian dibutuhkan 6 modal untuk bisa menghadapi perubahan lingkungan strategis tersebut, yaitu modal intelektual, modal emosional, modal sosial, modal ketabahan, modal etika atau moral, dan juga modal kesehatan. Dalam isu-isu kontemporer terdapat isu-isu strategis kontemporer yang kemudian dibahas dalam materi ini, yaitu yang pertama adalah korupsi, yang kedua adalah narkoba, yang ketiga adalah terorisme dan radikalisme, kemudian ada pencucian uang, proxy war, cybercrime, hoax, hate speech, dan lain-lain.
Dalam pembahasan isu-isu kontemporer, maka ada teknik analisis isu yang diajarkan kepada kami, yaitu teknik APKL yang berfungsi untuk menilai kualitas isu. APKL sendiri adalah singkatan dari aktual, problematik, kehalayakan, dan juga layak. Kemudian teknik analisis isu berikutnya yaitu teknik USG, yaitu teknik dalam menentukan prioritas isu. USG sendiri adalah singkatan dari urgency atau U atau urgensi, kemudian S seriousness, dan juga G atau growth. Kemudian ada juga fishbone diagram, yaitu tugasnya atau fungsinya sebagai alat analisis untuk menentukan hubungan sebab akibat dari isu yang telah dideskripsikan dan telah dinyatakan sebagai isu-isu yang penting. Sekian pemaparan dari saya mengenai pembelajaran apa saja yang telah saya dapatkan pada agenda 1. Terima kasih saya ucapkan atas perhatiannya. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Rahmat Domu, SPD MSI, yang telah memberikan materi yang begitu luar biasa. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat kami amalkan dan juga dapat kami terapkan pada tugas-tugas kami sebagai CPNS di Kementerian Agama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.